Bayangkan ada sekelompok kecil manusia di dunia ini, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Mereka tidak muncul di layar TV, tidak berpidato di hadapan publik, dan bahkan nama mereka jarang disebut di buku sejarah. Tapi setiap keputusan mereka, sekecil apapun, mampu mengguncang harga minyak dunia, menjatuhkan pemerintahan sebuah negara, bahkan mengubah arah hidup miliaran manusia. Mereka bukan politisi biasa, bukan pula konglomerat yang masuk daftar majalah ekonomi. Mereka adalah global elite, entitas misterius yang diyakini berada di balik tirai kekuasaan dunia. Sebagian orang menganggap ini hanya teori konspirasi, tapi sebagian lain percaya. Bukti-buktinya ada di depan mata. Hanya saja, selama ini kita memilih untuk tidak melihatnya. Apakah mereka benar-benar ada? Atau ini hanya ilusi kolektif yang lahir dari ketakutan manusia akan hal yang tak dapat dikendalikan? Untuk menemukan jawabannya, kita harus membuka satu persatu lapisan misteri yang menutupi mereka. Bab 1. Asal-usul istilah Global Elite. Istilah Global Elite mulai populer di akhir abad ke-20, terutama di kalangan penulis dan peneliti yang mempelajari struktur kekuasaan global. Sejak zaman kerajaan kuno, selalu ada kelompok kecil yang memegang kendali atas sumber daya, perdagangan, dan militer dari para firaun Mesir, bangsawan Romawi, hingga keluarga kerajaan Eropa. Mereka tidak lagi duduk di singgasana dengan mahkota, tapi duduk di ruang rapat, gedung pencakar langit, memegang kendali atas bank sentral, perusahaan multinasional, dan lembaga internasional. Nama-nama seperti Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, dan pertemuan misterius Bilderberg Group sering disebut sebagai pintu masuk menuju jaringan global elite. Tidak ada media yang bebas meliput secara mendalam kegiatan mereka, dan daftar peserta biasanya berisi politisi puncak, CEO raksasa industri, dan figur akademik terkemuka. Di balik semua organisasi ini, ada jejak yang mengarah ke segelintir keluarga yang sama, yang namanya akan muncul berulang kali dalam sejarah. Bab 2. Dinasti dan keluarga kuat. Salah satu teori terbesar tentang global elite adalah bahwa kekuasaan dunia dikendalikan oleh dinasti-dinasti tua yang sudah bertahan selama ratusan tahun. Nama-nama seperti Rothschild, Rockefeller, Morgan, dan Windsor sering muncul dalam literatur konspirasi. Rothschild, keluarga perbankan yang dimulai di Frankfurt pada abad ke-18, disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap bank sentral di banyak negara. Rockefeller, dari industri minyak ke filantropi, keluarga ini terlibat dalam pendirian lembaga seperti Council on Foreign Relations dan yayasan yang mendanai proyek-proyek global. Morgan memiliki sejarah panjang di sektor keuangan dan perbankan Amerika. Windsor, keluarga kerajaan Inggris, yang kekuasaannya secara simbolis tetap kuat di dunia. Namun, ada yang lebih menarik, jejak mereka juga muncul dalam peristiwa besar dunia, seperti Perang Dunia I dan II. Apakah ini kebetulan? Bab 3. Jejak dalam Perang Dunia. Banyak peneliti menduga bahwa global elite berperan dalam mendorong pecahnya perang besar sebagai cara untuk mengatur ulang tatanan dunia. Perang Dunia I, beberapa catatan menunjukkan bahwa sebelum perang meletus, ada konsolidasi kekuasaan di sektor keuangan yang membuat beberapa pihak mendapat keuntungan dari pembiayaan perang. Perang Dunia II, bukti sejarah memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Eropa tetap berdagang dengan pihak Jerman, bahkan setelah perang dimulai. Teori ini mengklaim bahwa perang bukan sekadar konflik ideologi, tetapi juga proyek rekayasa sosial untuk menciptakan alasan pembentukan organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, lembaga yang pada akhirnya menjadi alat koordinasi global elite. Kontrol bukan hanya lewat senjata atau politik, tapi juga lewat uang yang ada di dompet setiap orang. Bab 4. Kendali melalui bank sentral. Sistem moneter modern didominasi oleh bank-bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank of England di Inggris, European Central Bank di Eropa, yang meskipun terdengar seperti lembaga negara, sebenarnya beroperasi dengan otonomi besar dan tidak diawasi secara langsung oleh rakyat. Teori tentang global elite mengatakan bahwa bank-bank sentral ini adalah mesin cetak kekuasaan. Setiap kali negara meminjam uang, beban bunga akan menjerat generasi berikutnya. Dan di balik setiap bank sentral, selalu ada nama-nama institusi keuangan besar yang dimiliki oleh keluarga atau grup yang sama. Sebuah siklus tertutup yang memastikan kekuasaan mereka tak pernah berpindah tangan. Bab 5. Menguasai media dan informasi. Siapa yang mengontrol media? Mengontrol pikiran masyarakat. Hampir semua saluran berita besar dunia, CNN, BBC,
Reuters, The New York Times, dimiliki atau dikendalikan oleh konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan global. Tapi bagaimana jika kontrol ini tidak hanya sebatas apa yang kita lihat dan dengar, tapi juga sampai ke bagaimana kita hidup, bekerja, dan bahkan bernapas? Bab 6. Teknologi sebagai mata dan telinga. Perkembangan teknologi memberikan keuntungan besar bagi manusia, tapi juga membuka pintu bagi pengawasan massal yang belum pernah ada sebelumnya. Big data. Setiap klik, pencarian, atau lokasi yang kita kunjungi menjadi bagian dari profil digital. AI dan prediksi perilaku. Algoritma mampu memprediksi tindakan kita sebelum kita melakukannya. Jika mereka tahu setiap gerakan Anda, langkah selanjutnya adalah mengatur berapa banyak dari kita yang seharusnya ada di dunia. Bab 7. Agenda pengendalian populasi. Teori konspirasi yang paling kontroversial adalah gagasan bahwa global elite ingin mengurangi jumlah populasi dunia. Alasan yang sering disebut sumber daya terbatas dan lebih mudah mengendalikan populasi kecil daripada miliaran orang. Tapi kekuasaan sejati bukan hanya mengendalikan jumlah manusia, melainkan menentukan arah evolusi manusia itu sendiri. Bab 8. Transhumanisme dan masa depan manusia. Banyak tokoh teknologi global mendorong konsep transhumanisme, penggabungan manusia dengan mesin untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental. Dalam lingkaran teori global elite, transhumanisme dilihat sebagai cara untuk menciptakan manusia yang sepenuhnya tunduk pada sistem. Semua langkah ini mengarah pada satu tujuan akhir yang selalu disebut dalam dokumen tersembunyi NO World Order, Bob 9, New World Order, Tatanan Dunia Baru. New World Order NWO adalah gagasan bahwa akan ada satu pemerintahan global, satu mata uang, dan satu sistem hukum yang mengatur semua orang di planet ini. Tapi bagaimana mereka menjaga rahasia ini selama ratusan tahun tanpa terbongkar? Bab 10. Bayangan yang tak pernah terlihat. Keberadaan global elite tidak pernah diumumkan secara resmi. Tidak ada daftar anggota, tidak ada markas yang terdaftar. Mereka hidup di lapisan tak terlihat masyarakat. Bahkan jika Anda melihat mereka, Anda mungkin hanya mengenali mereka sebagai politisi, bankir, CEO, atau dermawan. Namun, bagi mereka yang jeli, jejak keberadaan global elite selalu ada di dalam simbol-simbol yang menghiasi dunia. Bab 11. Bahasa rahasia, simbol, dan tanda. Teori menyebutkan bahwa global elite berkomunikasi melalui simbol dari arsitektur gedung, logo perusahaan, hingga desain uang kertas. Simbol ini menjadi tanda identitas dan kekuasaan mereka. Jika Anda memperhatikan uang dolar Amerika Serikat, Anda akan menemukan piramida dengan mata di atasnya, sebuah simbol yang sering dikaitkan dengan kelompok rahasia seperti Illuminati. Bab 12. Sejarah yang dibentuk bukan terjadi sendiri. Beberapa peristiwa besar dalam sejarah dunia sering disebut bukan kebetulan, melainkan hasil perencanaan global elite. Contoh yang sering dikaitkan. Perang Dunia I dan II memperlemah kekuatan negara-negara lama dan membuka jalan bagi lembaga global seperti PBB. Krisis keuangan 2008 memperkaya segelintir bank besar dan membuat negara-negara semakin bergantung pada pinjaman internasional. Pandemi global mempercepat penerapan teknologi pengawasan, identitas digital, dan kontrol pergerakan. Namun kekuatan mereka tidak hanya membentuk sejarah, tapi juga memprediksi dan mengatur masa depan. Bab 13. Blueprint masa depan. Banyak dokumen resmi dari lembaga internasional berisi rencana jangka panjang hingga puluhan tahun ke depan. Dalam pandangan publik, ini adalah strategi pembangunan berkelanjutan. Namun, bagi sebagian orang, ini adalah blueprint dominasi global. Contoh rencana yang sering disebut Agenda 2030 PBB disebut sebagai visi dunia tanpa kemiskinan, tapi pengkritik melihatnya sebagai sentralisasi kekuasaan. Great Reset WIF slogan untuk membentuk ulang ekonomi dunia, tapi dicurigai sebagai langkah menuju kontrol total terhadap aset dan properti. Hidup di kota pintar yang semua aspeknya diawasi. Tapi kekuasaan sebesar ini tidak mungkin bertahan tanpa satu elemen terakhir, kontrol spiritual. Bab 14. Kontrol melalui keyakinan. Sepanjang sejarah, agama dan kepercayaan menjadi alat paling ampuh untuk mengatur massa. Global elite tidak selalu menghancurkan agama, tetapi memodifikasi, mempengaruhi pemimpin spiritual, atau menciptakan gerakan baru yang selaras dengan tujuan mereka. Semua lapisan kontrol ini menuju satu titik puncak saat tirai dibuka, dan semua orang sadar bahwa dunia sudah berubah sepenuhnya. Bab 15. Hari saat tirai terbuka. Banyak yang percaya
hari pengungkapan akan datang. Bukan karena global elite ingin terbuka, tapi karena teknologi dan kebocoran informasi membuat rahasia sulit dipertahankan. Di hari itu, pilihan setiap orang akan diuji, menerima tatanan dunia baru, atau mempertahankan kebebasan dengan risiko besar. Pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah global elite benar-benar ada, ataukah ini hanya gabungan dari kebetulan, kepentingan ekonomi, dan paranoia publik? Kita juga tahu bahwa sejarah penuh dengan contoh elit yang memanipulasi peristiwa untuk keuntungan sendiri. Yang pasti, memahami teori ini membuat kita lebih kritis. Dunia mungkin tidak sesederhana yang kita lihat di layar berita. Dan terkadang, untuk memahami masa depan, kita harus belajar membaca jejak-jejak samar yang ditinggalkan di masa lalu. Jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita berikutnya, karena siapa tahu rahasia terbesar belum kita ungkapkan.